Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku akan pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara dikasih Kristus, tema kita hari ini adalah Dialah jalan itu. Hari ini kita merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus. Filipus merupakan salah seorang dari murid Yohanes Pembaptis. Ia mengenal Yesus karena diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah. Sedangkan Yakobus, anak Alfeus, atau disebut juga Yakobus muda, adalah seorang rasul untuk membedakannya dengan Yakobus tua. Rasul Paulus menyebutnya sebagai soko guru gereja, sejajar dengan Petrus dan Yohanes. Hidupnya sederhana dan memiliki banyak waktu untuk berdoa. Yesus adalah jalan. Tanpa melalui Dia, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia bukan hanya menerangkan dan menunjukkan arah ke tujuan itu, tetapi Dia berjalan bersama kita. Dia sendirilah jalan itu. Yesus adalah kebenaran. Ini berarti segala perkataan dan tindakan Yesus sesuai dengan kehendak Allah dan keluar dari kasih-Nya. Dalam Dia tidak ada kebohongan, kepalsuan, dan kemunafikan. Dia hidup dengan benar seperti yang diinginkan oleh Bapa di surga. Yesus adalah hidup. Artinya, hanya orang yang memilih Yesus sebagai jalan kebenaran akan memiliki hidup sejati di dunia dan memperoleh hidup kekal kelak. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan yang dilaluinya adalah jalan salib, dan itu pula jalan yang harus kita tempuh sebagai pengikutnya. Perkataan dan perbuatan Yesus selalu mengandung kebenaran Allah. Hendaknya itu pula yang kita ucapkan dan lakukan dalam hidup. Saudara-saudara terkasih, Injil hari ini mengajak kita juga untuk terus belajar mengenal siapa kita dan Tuhan kita. Sebab dari pengenalan yang benar akan lahir kepercayaan, dari kepercayaan akan muncul kesetiaan, dan dari kesetiaan
kita memperoleh kepantasan untuk penebusan. Tuhan adalah kasih dan kesetiaan. Jika kita setia dan saling mengasihi, itulah tandanya bahwa kita mengenal Dia dan kita murid-Nya. Yesus adalah guru dan teladan. Dia adalah Allah dan Allah adalah kasih. Mari kita menjadikan kasih sebagai bahasa utama kita. Mari kita jadikan kesetiaan sebagai keutamaan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.